Oke, selamat siang anak kelas 11 multimedia. Nah, bertemu dengan saya lagi setelah sekian lama kita tidak bertemu. Nah, pelajaran awal yang nanti akan saya sampaikan kepada kalian yaitu tentang Photoshop ya. Nanti saya akan review sedikit tentang materi Photoshop. Semoga kalian tidak lupa. Kenapa saya review? Karena saya tidak tahu kalian sebatas mana kemampuan Photoshop kalian. Jadi nanti saya akan review lagi dengan harapan nanti selama 2 bulan ini kalian siap untuk praprint. Nah, hal ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada kalian karena brand Nusa Putra itu di tempat magang itu sudah bagus sekali. Jadi jangan sampai nanti dengan kompetensi yang kalian miliki, dengan banyak hal yang belum kalian tahu, kemudian nanti kita jadi turun brandnya di bawah SMK negeri ya. Karena untuk TKJ sendiri jujur kita sudah mengalahkan SMK negeri di tempat-tempat magang. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka bisa, dulu kita harapannya itu sama dengan SMK negeri ya, minimal sama lah. Kita nggak mengejar atau nggak ngoyo, tidak berharap banyak biar sama dengan negeri. Ekspektasi kita tidak muluk-muluk dan ternyata kita jauh di atasnya SMK negeri. Saya tidak menyebutkan SMK mana, tapi waktu di tempat magang itu banyak Dudi yang mengatakan kepada kami kalau dari Nusa Putra itu kompetensinya bagus-bagus. Bahkan tidak hanya di jaringan saja, ternyata desain grafis juga demikian. Nah, oleh karena itu selama 2 bulan ke depan ini kami akan mendrilling kalian dengan kompetensi produktif di multimedia. Dan sedikit informasi bagi kalian kenapa TPAV kita tukar di kelas 11, karena itu harusnya pelajaran kelas 12. Itu tujuannya biar nanti waktu magang itu kalian sudah bisa editing video ya, karena itu penting sekali. Jangan sampai nanti begitu kalian magang kok nggak bisa apa-apa, editing video juga bisa ya. Minimal tuh kalian bisa editing video, bisa desain grafis pun nanti ada 2, ada Corel sama ada Photoshop. Bahkan yang pelajaran animasi pun kita kurangi, kita akan fokuskan ke sini dulu, karena di tempat magang kalian jarang yang diminta untuk membuat animasi, tapi nanti animasi tetap akan diajarkan, tenang aja. Jadi ini kita sistem blok dulu, dan pembelajaran mau nggak mau kita harus offline karena nanti ada praktikum memegang kamera dan menggunakan alat, sehingga kalian harus datang ke sekolah dan kita harus tatap muka. Oh ya, untuk software yang akan saya gunakan nanti masih menggunakan Adobe Photoshop ya. Kalau nanti waktunya cukup, saya akan ajarkan Corel Draw juga. Nah, kemarin itu yang diminta kepada saya itu saya harus mengajarkan kalian Adobe Photoshop. Jadi nanti editing foto, kemudian gambar menggunakan Photoshop. Terus kemudian juga mobile menggunakan HP. Jadi nanti aplikasi yang akan saya gunakan yang di HP itu nanti Adobe Lightroom sama Snapseed. Nanti ada satu aplikasi lagi, nanti coba saya tak cari lagi, aplikasi editing foto yang biasa digunakan oleh fotografer mobile. Nah, kalian juga bisa ikut grupnya di IG, itu ada di IG sama di Facebook itu ada banyak grupnya tentang fotografi mobile. Jadi nanti kalau Pak Andreas akan mengajarkan Lightroom-nya menggunakan Adobe, saya akan mengajarkan Lightroom menggunakan Adobe tapi versi mobile. Tentunya nanti toolsnya akan lebih banyak punya laptop atau PC karena memang lebih kompatibel. Cuma kan kalau HP itu kenapa saya ajarkan, nah nanti kalau misal kalian pas dapat job di luar dan tidak membawa laptop dan dia begitu cepat, begitu kalian foto langsung diedit pakai HP. Nah, itu tujuan kami. Jadi harapan kita nanti kalian itu waktu dapat magang atau nanti lulus itu jadi seorang entrepreneur mandiri ya, tidak tergantung sama alat. Jadi kan kita juga nggak mungkin jalan-jalan kemana harus bawa laptop kan, nggak mungkin. Jadi kalau HP itu kan pasti kalian bawa. Nah, di sini nanti yang akan kita tekankan adalah tentang berbagai aplikasi. Untuk penggunaan laptop sendiri kalian juga nanti mau nggak mau spek kalian harus mengikuti karena kalian sudah masuk di multimedia. Sebenarnya kalian tuh sudah diuntungkan di SPP yang ringan. Nah, harapannya adalah kalian bisa mengupgrade laptop kalian. Tapi kalau misal pun toh tidak bisa mengupgrade laptop, minimal kalian harus pinjam teman kalian. Nah, nanti ini selama 2 bulan ke depan kita akan siapkan PC untuk rendering,
Ini saya sudah siapkan PC-nya i7 ya, RAM-nya 16, VGA-nya 43. Semoga bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini. Nanti kita akan membeli 2 sama printer ya. Jadi nanti kita akan mengajarkan penggunaan printer, karena di tahun-tahun sebelumnya kita belum mengajarkan printer. Kita malah mengajarkan bongkar printer, tapi kita belum mengajarkan cara ngeprint, dan itu pengetahuan umum sebenarnya. Tapi kalau kalian tidak diajarkan ya kalian juga tidak bisa menggunakan. Nanti itu bagian saya, nggak apa-apa. Yang penting waktunya cukup ya, karena saya hanya dikasih waktu 2 bulan dan 1 kali pertemuan dari jam 11 sampai jam 3. Jadi nanti minta tolong waktunya benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini untuk pertemuan pertama saya gunakan daring dulu, karena hari Kamis ini saya lagi ada acara di Stevera, yaitu kita memandu webinarnya sana. Makanya pelajaran kali ini saya gunakan webinar. Tapi kalian harus tetap memperhatikan materi yang akan saya sampaikan ya. Dan nanti selama dari jam 11 sampai jam 3 itu saya akan flashback tentang Adobe Photoshop, kemudian penggunaan toolsnya, kemudian semua efek-efek yang ada di Photoshop, dan bagaimana cara mengedit atau menggambar secara cepat menggunakan Adobe Photoshop. Nah, seperti kalian ketahui, dari dulu itu kalau kita lomba desain grafis itu kita selalu juara 1, 2, dan 3. Ini informasi yang perlu kalian tahu ya. Kalian lihat itu deretan piala-piala di depan ruang guru itu kan, dilihat aja itu paling banyak itu kompetensi di desain grafis. Padahal kita dulu TKJ. Nah, dari situ, berawal dari situ akhirnya kita membuka jurusan multimedia. Harapannya nanti kemampuan desain grafis kalian tuh lebih tajam lagi. Dan memang dari dulu musuh besar kita itu SMK Grafika. SMK Grafika kan ada di mana? Banyuwangi itu ya, SMK 11. Itu kan kiblatnya SMK Grafik atau desain grafisnya SMK di Semarang. Nah, kita musuh besarnya itu loh. Kalau dia juara 1, kita juara 2. Kalau kita juara 1 sana juara 2. Dah, sayangnya 2 itu tok tuh. Sayangnya itu sama SMK 7. Kalau SMK 7 itu di pengetahuan TKJ-nya. Ini kalau tiap lomba itu kita saingan sama SMK 7. Jadi brandnya Nusa Putra itu sudah bagus di Semarang. Jadi minta tolong nanti kalian yang jurusan multimedia minimal mempertahankan atau sama lah. Syukur-syukur bisa lebih baik. Nah, untuk yang multimedia, kiblat kita itu nanti SMK Ma'arif yang ada di Pati itu. Wah, itu tempatnya udah bagus banget. Kalian lihat sana nanti kan gumun nanti kalian. Tapi untuk menuju sampai ke sana kalian akan kesulitan. Kenapa begitu? Karena hampir semua siswa di sana tuh pakainya ROG, nggak mungkin pakai i3, i5 tuh nggak mungkin. Sana tuh laptopnya dan jos-jos semua itu. Karena waktu itu kita pernah ke sana dan melihat hampir semua siswa itu laptopnya ya di atas 10 juta lah, nggak ada yang di bawah 10 juta. Nggak mungkin lagi. Karena kita multimedia dan siswa di sana itu wajib mempunyai kamera. Kemarin saya ada ketemu sama Wakahumasnya waktu rapat tahun lalu itu. Saya tanya di sana, SPP-nya sebenarnya tidak jauh beda sama kita, tapi karena sana disubsidi oleh Jarum dan siswa wajib mempunyai alat-alat itu, ya akhirnya kompetensi mereka jauh lebih bagus dari SMK yang lain. Bahkan SMK Ma'arif itu dia jadi rujukan untuk pembuatan film-film animasi. Nah, nextnya itu kita akan kerjasama dengan SMK Ma'arif itu di bidang animasi. Makanya Pak Andreas kemarin ngebut ngajar kalian animasi karena kita akan dapat project dari sana. Jadi nanti kita membantu sana atau bekerja sama di bidang animasi. Nah, makanya di tahun pertama multimedia itu yang saya kencengkan itu videonya dulu. Videonya saya kencengkan dan fotonya saya kencengkan, tapi memang kompetensi kalian dalam memegang kamera itu masih kurang. Nah, makanya di kelas 11 ini kita akan bener-bener drilling kalian 15 anak ini supaya nanti lulusan pertama itu multimedianya udah bagus. Kita nggak mau kompetensi kalian itu sama dengan SMK swasta lain di Kota Semarang dan sekitarnya ya. Kita maunya kalian lebih tinggi dari SMK negeri, karena ini udah apa ya namanya, udah tekad kami dari awal mendirikan SMK Nusa Putra 1 ya. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Kalian nanti akan menggunakan Adobe Photoshop CS6. Bagi yang belum punya nanti bisa copy yang portable aja, tapi kalau portable nanti tahu-tahu nge-close jangan salahkan saya. Seperti saya bilang, sudah kelas
laptop kalian harus menyesuaikan. Kalau dulu di tahun pertama dengan laptop apa adanya masih kita perbolehkan, di kelas 11 ini mau nggak mau kalian harus ikut. Kalau memang tidak bisa ikut, kalian harus menyesuaikan softwarenya. Kalau ada Photoshop CS6 tidak bisa, ya CS3. Ya pokoknya nanti kalau kalian downgrade software, otomatis banyak tools yang tidak sama atau tidak bisa dipakai di CS6, di CS3, karena CS6 sudah banyak pembaruan. Terus kenapa kita tidak menggunakan Photoshop, CC dan seterusnya? Karena yang pernah saya lihat ya, itu lebih fleksibel yang CS6. Tapi kalau kalian familiar menggunakan CC ya tidak masalah. Intinya sebenarnya sama sih, cuman nanti ada posisi tools yang akan berbeda. Karena pada umumnya kan orang menggunakan Photoshop CS. Yang berkembang itu kan CS 3, 7, 6, kemudian yang nextnya saya belum tahu, saya belum nyari lagi karena saya sudah nyaman menggunakan CS6. Nah, kalau kalian menggunakan CC ya silahkan. Oke, sekarang kita kembali ke Adobe Photoshop. Ini pengetahuan umum dulu ya. Nah, untuk membuat file baru seperti biasa kita masuk di bagian file dan new. Oke, di sini kita punya pilihan ukuran, beda kayak Word itu ya. Kalau Word itu kan file new dulu, habis itu di oke, nanti kita ngaturnya di dalam. Sebenarnya nanti kita ngatur ini di dalam bisa, cuma namanya ini nanti tidak akan muncul. Yang akan muncul adalah bagian ini aja. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya. Ini defaultnya nanti ukuran segini. Ini jarang. Ini tujuannya nanti kita bisa custom. Kalau yang ini US paper itu kalau ukuran kertas ya. Ada letter itu quarto. Legal itu berarti kertas folio gede itu yang kalian yang ada garis-garisnya itu ya, bukan HVS ya. Karena di sini ukurannya 35. Ini kertas folio yang gede itu, yang biasanya bentuk mengarang itu ya. Terus tabloid ini nanti yang apa, kalau kalian pernah beli majalah Kawanku atau wah sekarang udah jarang majalah ya, pokoknya majalah-majalah yang covernya yang tebal itu kayak buku LKS atau buku tematik kalau kalian dulu SD ya, kurang lebih ukurannya seperti ini. Pak, ini bisa di custom nggak? Bisa, nggak masalah, ini masih bisa di custom ini ya. Terus ini hal yang perlu kalian tahu. Oh ya, bentar, saya tak pindah ke tempat lain dulu ya. Kemudian bagian background ini pastikan white ya, karena dalam file baru pasti nanti yang kalian butuhkan tampilan pertama adalah putih. Kalau ini di klik background color berarti nanti warnanya akan hitam. Kok bisa hitam, Pak? Ya, karena di sini backgroundnya hitam. Dia merujuknya ke sini. Ini di sini ya. Kalau transparan berarti nanti kotak-kotak. Terus kalau untuk keperluan tampilan di laptop, di layar, gunakan RGB. Kalau kalian membutuhkan, Pak nanti saya akan dicetak menggunakan mesin offset, gunakan CMYK color. Nanti pengetahuan tentang cetak offset akan saya kasih tahu. Cuman nanti kualitas warnanya akan beda. Coba kalian desain di Photoshop atau desain dimanapun, atau kalian download gambar di Google, kemudian kalian print di media apapun, itu kualitasnya nanti akan turun, ya enggak? Kok bisa turun? Ya, yang pertama tergantung medianya, entah kaos, entah kertas, entah MMT, entah apapun itu. Belum nanti kualitas tintanya, pasti dia akan turun. Makanya nanti kalau kalian mendesain itu warnanya kalau bisa yang tajam dikit nggak apa, karena nanti waktu di print itu dia akan turun, itu udah pasti. Apalagi di media kaos, dia meresap tintanya akan banyak sekali. Oke, ini yang US paper ya. Oke, selanjutnya di bagian international paper, ini kertas yang sering kita pakai. Kalau tadi kan punya US. Yang umumnya itu untuk rapat itu biasanya A4. Nah, ini ukurannya biasanya dia inci atau milimeter. Kalau kalian masih asing dengan inci dan milimeter, gunakan sentimeter. Ukuran kertasnya seperti ini ya. Nah, terus kenapa Pak ini resolusinya harus 300? Nah, di sini untuk media cetak ini dan ini, US paper dan international paper, dia otomatis resolusinya 300. Ini ya. Kenapa 300 pixel per inch? Ini jangan diganti. Kalian jangan sekali-sekali menggantinya dengan pixel per centimeter. Ini sudah beda lagi. Bayangkan 118
resolusinya. Laptop Anda akan lemot nanti. Udah segini aja 300. Ini adalah ukuran standar untuk cetak. Jadi resolusi 300 ini adalah resolusi real ukuran media cetak. Misal gini ya, ini sentimeter kan, ini Pak sentimeternya udah bener, tapi resolusinya kalian kurangi 100 gini. Ini nanti kalau dicetak akan lebih kecil daripada ukuran kertas A4 yang sebenarnya, karena resolusinya mengecil. Jadi biar benar-benar presisi dengan ukuran kertas, resolusi itu harus 300, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini wajib ya. Biar waktu dicetak itu sudah sesuai dengan ukuran kertas aslinya. Oke, gini ya. Ini pengetahuan tentang kertas. Selanjutnya ada ukuran lain yaitu A5. A5 itu berarti setengahnya A4 ya. Kalau kertas A4 itu misal segini, kita lipat itu jadinya A5, setengahnya A4. Pokoknya ukuran kertas yang di sini adalah setengahnya semua. Nah, ini ada A3. A3 berarti 2 kalinya A4. Berarti kertas ini A41, A41 digabung namanya A3. Kalau yang paling besar itu A0, cuma di sini nggak ada. Kalau kalian mau menggunakan A0 berarti sudah menggunakan Corel Draw. Ini ya, yang umum dipakai ini. Kalau ini saya belum pernah pakai ini. Jadi nanti yang umum dipakai adalah A4, A5 dan A3. Di dua bagian ini US paper, kalau ada belakangnya paper pasti resolusinya nanti 300. Dia sudah otomatis. Termasuk foto juga, karena di 3 bagian ini nanti semuanya akan media cetak semua. Ini ukuran kertas, ini ukuran foto ya. Ini sudah ada nanti di sini. Ini 2x3, 4x6. Tapi ini inci ya. Tolong diperhatikan, bukan 4x6 pas foto yang kecil itu. Nanti masih harus kalian edit lagi. Karena ini kalau dijadikan sentimeter 10 cm. Ini berarti separohnya A4. Gedean masian. Sebenarnya ada ukurannya lagi untuk pas foto, nanti akan saya kasih tahu kalau waktunya cukup. Oke. Nah, untuk tampilan laptop kalian gunakan web. Ini tampilan layar laptop ya. Kenapa gunakan yang web? Ya, ini untuk resolusi website. Kan website itu kan kita bukanya pakai laptop atau pakai mobile. Jadi ukurannya akan menyesuaikan di sini. Semakin besar ukurannya, dia image size-nya akan tambah besar. Semuanya ya di sini ya. Baik itu US paper atau international paper. Nah, ini dia punya ukuran image size-nya berbeda-beda. Nah, ini jadi 12 mega. Jadi halaman kosong tok itu sudah ada ukurannya 12 mega. Baik. Belum diisi apa-apa tuh sudah ada segini loh. Ini yang web. Nah, kalau yang ini resolusinya dia sudah 72. Nah, makanya kalau kalian tidak memperhatikan ini, kalau kalian mendesain untuk area ukuran cetak, nanti ukurannya akan beda. Kalian sibuk desain di ukuran web, di presetnya web. Begitu nanti Pak saya mau tak cetak, tahu-tahu kok pas diberi ukurannya beda. Ya itu yang salah Anda. Kalau memang kalian mau mengatur ukuran sekian, ini jadikan 300. Kita mau lihat ini di ukuran kertas jadinya berapa tuh Pak. Nah, jadikan ini cm. Nah, ternyata 13 cm kali 10 cm. Nah, makanya sebelum kalian mendesain, kalian lihat dulu ukuran kertasnya. Bisa diukur pakai penggaris. Baru nanti kemudian di pembuatan file baru kalian sesuaikan ukuran kertas itu. Jangan asal ya. Desain itu jangan asal. Pak, saya mau desain asal desainnya bagus gini terus tahu-tahu pas dicetak nggak sama. Itu akan jadi masalah buat kalian. Kalau kebesaran nggak apa bisa dikecilkan, tapi kalau kekecilan dibesarkan nanti akan pecah. Ingat, Photoshop itu basicnya adalah pixel. Jangan samakan dengan Corel. Corel itu mau didesain berapapun meteran atau kilometer tidak akan pecah dan tidak akan ngehang, karena dia basicnya adalah vektor. Kalau Photoshop dia basicnya gambar JPEG atau pixel. Makanya kalau dibesarin dia akan lemot, laptopnya akan great. Coba kalian iseng-iseng buat file baru ini 100 kali 100 gini. Ini kalian lihat sudah 399. Loadingnya lama banget nanti. Laptop kalian nggak akan mampu, tapi akan begitu nanti kalian masukkan gambar macam-macam, itu gambar begitu kalian masukkan akan kecil sekali. Karena ini medianya gede banget. Ini real benar-benar 100 kali 100 cm. Nah,
Pak, lah terus gimana nanti kalau saya mau desain MMT kan ukurannya misal saya mau desain ukuran MMT 5 kali 5 segmen 5 meter kali 4 meter kali 2 meter, berarti kan 5000 cm kali, nah dia nggak muat cm. Nah, untuk mengakalinya kita gunakan skala 50 kali 20. Nah, ini baru bisa. Ini laptop kalian tidak akan nge-lag banget. Resolusinya untuk desain MMT itu usahakan image size-nya nanti masih di angka di atas 20 ya, jangan 100 gini. Ini kekecilan nanti pecah ya. Ini aja juga masih kekecilan. Intinya kalau kalian cari image size-nya gede kalau mau dibuat skala. Ini nanti untuk desain MMT berarti nanti ukurannya jadi 5 kali 5 kali 2 meter. Resolusinya saya kasih 307 ini biar nggak pecah aja. Ini masih 39 itu masih aman. Dan ini jangan diganti ke sentimeter, biarkan inci saja, nggak kuat nanti laptop kalian. Ini tuh yang web ya. Kalau kalian nanti desain di sini, berarti peruntukannya tidak untuk dicetak, hanya untuk jadi wallpaper laptop aja. Kalau memang kalian mau cetak, otomatis nanti ukurannya akan beda. Jadi nanti harus tetap disesuaikan. Bisa nggak Pak dicetak? Bisa, tapi ukurannya akan beda. Terus biar sama gimana? Ya disesuaikan dulu dengan ukuran kertasnya. File yang udah jadi itu di save dulu jadi JPEG, baru nanti kalian buat file baru ukuran kertas sebenarnya, masukkan ke situ kemudian dibesarkan. Itu nanti baru bisa sesuai dengan ukuran kertasnya. Oke, ini yang web ya. Yang paling sering kita pakai nanti ini US paper, international paper sama web. Ini yang mobile ini tampilan HP ya. Ini kecil-kecil dia. Ini sampai ukuran tablet ada di sini. Ini ukuran tabletnya, dia udah gede. Ini belum ukuran real, coba tak lihat di sentimeternya. Oh, dia nanti akan nyesuaiin. Ini untuk tampilan di kalian kalau membuat opening di video gitu ya, pakainya ini. Oke, untuk pemulaan kita buat yang pakai web dulu. Pilih yang 800-600, ini biar ringan aja sih. Jadi buat file baru ukurannya 800, ini pixel aja. 600, ini pixel aja. Ini resolusinya tetap 72. Terus ini pilih yang pixel per inch. Dan ini biarkan 8 bit, jangan digede-gedein. Kalau memang mau digedein silahkan. Tapi nanti konsekuensinya ini semakin gede. Kalau saya sering pakai defaultnya. Tapi kalau memang nanti mau dicetak biar bagus, gedein aja nggak masalah. Yang penting laptop kalian mampu gitu aja. Jadi ya, ini adalah area kerjanya Photoshop. Nah, saya akan mengajarkan free transform dulu. Mungkin kalian masih ingat, tapi saya akan lebih mengingatkan lagi. Ini bagi kalian yang sudah lupa. Kalau kalian menekan huruf D, ya ini kan masih biru sama putih. Tekan huruf D itu dia akan jadi default. Tekan huruf D, dia akan default. Terus untuk memutar, bukan memutar ya, membalikkan, tekan X. Nah ini ya, misal ini merah, mau tak balik, nah merah putih gini, ini tekan X, huruf X aja bisa. Ini saya menekan huruf X, kayak gini. Nah, oke, sekarang kita masuk di materi free transform dulu. Enaknya saya pakai apa ya? Pakai shape dulu lah. Nah ini ya, ini masukkan rectangle tool, terus ini warnanya saya jadikan merah dulu, saya tekan X. Terus warnanya di sini nanti ya. Ini biarkan shape. Ini pilih yang shape, kemudian ini filenya merah. Ini nanti menyesuaikan ini. Nah, kalau kalian membuat kotak tanpa menggunakan shift, ini saya tidak menekan tombol shift, dia akan bentuknya bebas seperti ini. Dia bisa bersegi panjang. Kalau kalian menekan tombol shift, dia akan proporsional gini. Kiri sudutnya akan sama, sudutnya. Panjang sisinya dia akan sama. Ini ya. Ini saya menggunakan shift. Oke, kemudian ini masih ada kotak kecil gini. Kita hilangkan aja. Kenapa saya hilangkan? Coba nih kalau saya buat lagi di sini, dia akan gabung di sini. Padahal kita menghendaki ini terpisah.
Jadi gini ya, pokoknya kalau kalian memang mau menjadikan shape ini sebuah layer, klik kanan rasterize layer, jadikan layer dulu ya, klik kanan rasterize layer. Nah, sekarang masuk ke pelajaran free transform. Caranya adalah tekan CTRL-T. Nah, gini ya. Tekan CTRL-T, kemudian klik kanan. Ini ya, CTRL-T, kemudian pilih klik kanan. Ini ada banyak ya free transformnya di sini ya. Coba pilih scale. Kalau scale itu dia hanya mengubah ukurannya. Ini tanpa menggunakan shift, dia akan berubah bentuknya. Bisa bisa pipi, bisa panjang gini ya. Ini tanpa menggunakan shift. Kalau saya menggunakan shift, dia akan proporsional. Tetap kotak, cuman beda dimensinya, beda ukurannya aja. Nah, ini yang scale. Atau tanpa langsung tanpa di scale pun dia langsung bisa. Coba sekarang rotate. Dia akan memutar gini. Kalau tanpa menggunakan tombol shift, dia memutarnya akan halus ini. Nah, kita miringkan gini bisa. Kalau saya menggunakan shift, nah dia akan terpola gini. Dan ini pasti presisinya. Kalau kalian tanpa menggunakan shift, wah tadi berapa ya? Ini udah pas belum ya? Kemiringannya nanti sama nggak dengan sebelumnya? Kalau menggunakan shift, ini udah terpola dia. 1, 2, 3. Ini udah tengah, ini udah pasti tengah. Kalau tanpa menggunakan shift, kalian akan ngawang-ngawang. Ini udah pas tengah atau belum? Nah, kita masih bingung ngepaskannya. Nah, tapi kalau menggunakan shift, bisa langsung. Nah, ini udah pasti tengah. Oke, kemudian CTRL-T lagi, saya pilih yang skew. Coba skew jadinya seperti apa? Nah, untuk yang skew ini, dia bisa menurunkan satu sisinya. Bukan menurunkan ya, tapi mengubah ukurannya. Mengubah bentuk di satu sisi. Nah, ini menggunakan skew. Ini dari bentuk kotak jadi seperti ini ya. Skew. Nah, ini saya tanpa menggunakan skew ya. Kalau skew ini tidak usah menggunakan skew nggak apa-apa. Nah, dia bisa membelas ini. Sudah jadi bentuk yang berbeda nih. Nah, ini kalau kalian menggunakan skew. Yang lainnya distort, ini mirip-mirip sama skew, cuman kalau skew itu kan hanya menarik satu garis, satu deret tok. Ini bisa dua-duanya. Ini biasanya gini, kalian ini ada kertas ini ya, mau dibikin gini bisa. Nah, ini hanya bisa menggunakan distort. Jadi ini ada lembar kertas berdiri gini, mau kalian tidur gini tuh bisa. Ini hanya bisa digunakan dengan distort. Nah, gini ya. Jadi kayak lembaran kertas yang merebah gini ya. Ini jadi kayak gini. Nanti kertasnya miring seperti ini. Selanjutnya adalah perspektif. Nah, kalau perspektif itu langsung dua titik yang bergeser. Nah, ini ya. Ini perspektif ya. Jadi titik kiri dan kanan atau titik atas dan bawah itu selama kita diarahkan di mana. Kalau kita arahkan ke sini berarti nanti yang geser yang sebelah kiri. Kalau kita arahkan ke atas berarti yang geser yang atas. Intinya titik tujuannya itu yang akan bergeser. Ini kalau perspektif. Kalau bab itu kita dikasih beberapa titik untuk bisa digeser. Nah, ini ya, ini digeser ke dalam bisa. Nah, ini untuk membuat bendera bisa ya. Nah, ini logo emat. Ini kalau menggunakan bab lebih fleksibel bab, cuman tergantung kebutuhan. Kalian mau pakai yang mana? Ini yang bab ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, sekarang selanjutnya adalah rotate. Kalau rotate ini memutar 180 derajat, nanti kembali ke kepalanya lagi. Nah, dia kebalik gini. Set. Ini ya. Ini atas jadi gini.
Nah, ini. Muternya ke arah jarum jam ya. Ini. Terus ada lagi filter distort rotate 90 cw, dia ke kanan, pokoknya dia muternya ke arah jarum jam. Kalau CCW berarti kebalikannya, gini sorry, gini terus gini balik. CCW itu kebalikan jarum jam, itu clockwise ya, ada kepanjangan nanti. Ini CW itu clockwise. Terus kalau flip horizontal itu dia geser. Coba kalian perhatikan di sebelah sini, yang sebelah ini nanti dia akan pindah ke sebelah kiri. Dia gini, nah muter gini tok, gini terus gini, ya udah gini terus gini. Kalau flip vertikal, bawah atas ini ya, dia pindah ke bawah dan ke atas. Oke, ini tentang free transform. Oke, sekarang silahkan kalian coba dulu. Oh ya, sebelum dicoba, ini kan kita menggunakan shape. Nah, saya coba sekarang menggunakan huruf. Nanti kalian coba desain gunakan free transform semau kalian buat yang bagus. Nanti saya akan lihat hasilnya. Ini punya saya agak lama ya, dia karena fontnya banyak sekali, jadi dia loading font dulu. Ini sudah foregroundnya sudah hitam, tapi sini belum hitam. Ya, karena tadi apa namanya? Berarti si Photoshop ini belum sempat membaca yang sini. Jadi ini masih di warna yang awal tadi. Nggak masalah, tinggal diganti aja bisa. Nah, untuk menulis teks, Anda perhatikan dulu fontnya yang mau digunakan apa. Kemudian ini nanti ada opsi jenis fontnya, ada tambah lagi. Kemudian ini ukuran fontnya maksimal dia memang 72. Kalau misal kurang besar, dibesarin aja bisa 150 ya. Seperti di sini. Kemudian kalau kalian mau nulis, pilih yang strong. Pastikan yang strong, karena nanti kalau untuk dicetak ini tidak akan ngeblur. Strong itu nanti jumlah pixelnya untuk huruf itu lebih banyak. Ini ya. Oke, desain. Oke, untuk teks itu ada sedikit perbedaan dalam penggunaan free transform. Ini kan dia masih T. Kita lihat di sini masih T, artinya tulisan ini masih bisa diganti. Nah, selama ini masih T, dia masih berbentuk tulisan atau teks atau font. Yang aktif hanya 3 ini toh. Sorry sama web ya. Oh, ini web aktif. Biasanya web tuh nggak aktif loh. Jadi hanya sebatas ini, miring gini. Web. Oh, web ternyata tidak aktif. Nggak bisa dipakai. Ya memang web memang tidak bisa dipakai. Nah, sekarang biar bisa dipakai bagaimana, Pak? Klik kanan. Sebentar. Klik kanan, kemudian pilih rasterize type. Jadikan teks ini layer, tapi setelah jadi layer, teksnya sudah nggak bisa diganti. Nah, karena dia sudah bersifat sebagai layer, bukan teks lagi. Ini tulisan sudah nggak bisa diganti. Nah, at least ini sudah aktif semua. Silakan kalian mau pakai yang mana. Misal saya pakai yang di slot ini. Ini ya, kalau kalian mau pengen nih, Pak saya pengen ini atas bawah biar sama dan gerak bareng, kalian tekan tombol shift dan alt. Wah, ternyata nggak bisa ini. Seharusnya alt bisa ini. Ini saya pakai shift ya biar tidak menceng-menceng. Saya bikin bentuknya kayak ikan tuh.
Nah, yang ditarik itu nanti ini, biar presisi, biar antar atas bawah itu sama. Oke, ini ya desain. Oke, udah bukan? Nah, coba nanti kalian buat lebih bagus dari punya saya, harus lebih bagus dari punya saya, karena ini saya buatnya asal-asal. Nah, coba kalian buat dengan menggunakan freestyle sum, antara shape-nya pun bebas, kalian mau pakai apa aja bebas ya di sini. Custom shape tool, nanti klik di sini. Ini ada banyak ya. Kalau misal masih kurang banyak, kalian klik ini, terus pilih yang all, terus di OK, nanti akan muncul semua banyak lagi. Oke, silakan kalian coba dulu, nanti saya akan lihat hasilnya. Oke, selamat dicoba dan selamat belajar.